kelompok 5, kelompok Buddha. Hari ini kami sedang ada di Wihara Apollo Pisteswara yang berada di Mangga Besar. Bersama kami dengan Bapak Biksu Duta Samyak. Selamat siang. Selamat siang. Mari kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bapak mau nanya, kapan tempat ibadah ini didirikan, Pak? Wihara Avalokitesvara berdiri tahun 1936 yang didirikan oleh Biarawati Lim Gyoknyo namanya. Ya, tahun berdirinya tahun segitu. Kalau siapa tokoh atau kelompok masyarakat yang pertama kali membangun tempat ini itu tadi ya? Tadi namanya itu adalah Biarawati Lim Gyoknyo ya. Nah, dulu pada saat itu Biarawati Lim Gyoknyo itu adalah pendiri pertama. Ya, pada satu wiharanya masih satu lantai dan belum terbuka untuk umum. Nah, terus lalu seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu, itu adalah generasi pertama ya. Biarawati Lim Gyoknyo generasi pertama. Setelah beliau meninggal, wihara ini dipimpin oleh Biksu Dutawira, Mahastawira. Beliau adalah generasi kedua yang memimpin wihara ini. Yang kedua ada tokoh penyebar agama, Pak. Siapa tokoh penting yang berperan dalam penyebaran agama ini di Jakarta atau daerah sekitar? Kalau di Jakarta kebetulan kan agama Buddha ini kan terdiri dari 3 aliran. Ya, ada Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Jadi masing-masing aliran memiliki tokohnya masing-masing. Jadi belum ada tokoh yang diutamakan, tergantung di Theravada itu siapa, di Mahayana itu siapa, di Tantrayana itu siapa. Dan kebetulan masing-masing aliran ini juga memiliki beberapa majelis. Jadi pada akhirnya juga kembali ke tokoh majelisnya masing-masing. Ya. Ajaran utama dalam agama yang diutamakan, apa saja ajaran inti atau nilai utama dalam agama ini? Inti sari ajaran Buddha adalah yang pertama, janganlah berbuat jahat. Kedua, tambahlah perbuatan baik, perbanyak perbuatan baik. Ketiga, sucikan hati dan pikiran. Itu adalah inti sari ajaran Buddha. Apakah tempat ibadah ini pernah bekerja sama dengan rumah ibadah lainnya, Pak? Kalau sejak saya pertama masuk wihara ini masih belum ada. Ya, dengan tempat ibadah agama lain belum ada. Tetapi kalau kegiatan wihara ini banyak yang melibatkan dari saudara-saudara kami yang dari agama-agama lain. Ada seperti contoh Baksos. Nah, kita juga ada bekerja sama dengan kelompok-kelompok teman-teman kami yang dari agama Muslim. Nah, kita juga ada. Terus kalau misalnya wihara juga ada baksos di beberapa tempat seperti panti asuhan. Nah, itu biasanya dari teman-teman kami yang dari beragama Katolik itu ada. Pak, apakah pernah terjadi gangguan selama proses ibadah berlangsung? Kalau gangguannya sih belum pernah ya, yang sampai benar-benar membubarkan proses ibadahnya sih belum pernah. Cuma memang kebetulan wihara ini bertempatan di Mangga Besar. Ya, tahu sendiri kalau Mangga Besar itu kan makin malam makin ramai. Nah, terus di bawah tuh juga banyak hiburan-hiburan seperti musik dan sebagainya. Nah, itu ya paling gangguannya seperti itu aja, nggak sampai yang mengganggu proses ibadahnya. Gitu. Bagaimana pandangan tempat ibadah ini terhadap peran pemuda Indonesia, Pak? Gimana? Peranan. Pandangan tempat ibadah. Mungkin lebih tepatnya pandangan tokoh agamanya kali ya, untuk pemuda di Indonesia. Ya, kalau untuk pandangan tokoh agama untuk pemuda di Indonesia ya, kita yang memandang para pemuda untuk zaman sekarang itu
banyak sekali mengalami tantangan zaman, terutama di perkembangan teknologi yang begitu canggih, membuat banyak pemuda itu yang harus benar-benar bisa memilah. Ya, kalau tidak bisa memilah dengan baik, ya maka akan terbawa arus yang tidak baik. Ya, tapi kalau misalnya bisa menggunakan dengan baik, ya maka itu akan menjadi hal yang baik. Contoh misalnya dalam pengembangan bakat atau pengembangan pendidikan, ya dengan media sosial kita bisa belajar lebih banyak. Ya, itu tergantung pada pemudanya masing-masing gitu. Cukup sih Pak, pertanyaannya sampai di situ aja. Oke, itu aja. Iya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Pak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih semuanya. Masing-masing kan mereka tidak membawa kitab suci. Kalau umat Buddha itu memang tidak pernah membawa kitab suci dari rumah ke tempat ibadah, karena kitab suci agama Buddha itu juga tidak banyak, sehingga mereka tidak pernah membawa kitab suci ke tempat ibadahnya.